Halo Sobat BMKG, kembali lagi di podcast episode 3 Balai Besar MKG Wilayah 2 yang kali ini mengusung nama baru, yaitu Nobar, Ngobrol Bareng Pakar, kali ini bersama saya Hanifah Nurrahmadini. Menyambut Natal dan Tahun Baru yang seiring dengan perubahan kondisi cuaca yang sudah mulai sering hujan, bahkan terjadi bencana di beberapa wilayah di Provinsi Banten. Kali ini kita kedatangan 2 tamu istimewa untuk ngobrol bareng terkait kondisi cuaca saat ini dan juga prediksi cuaca pada musim Natal dan Tahun Baru. So bear with me karena ngobrol kali ini akan sedikit lebih serius. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2, Bapak Hartanto ST MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kali ini Pak Hartanto tidak sendirian, tapi ditemani oleh Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Merak, Bapak Anton Daud SSI. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak, super sekali. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Pak Hartanto ini sudah menjadi prakirawan sejak 1996. Bahkan saya aja baru lahir nih Pak. Pak Hartanto yang syarat dengan pengalaman ini sudah menjadi prakirawan di berbagai lokasi ya Pak ya? Di mana saja tuh Pak? Ya, saya mengawali menjadi prakirawan itu di Kota Medan sekitar 4 tahun ditambah 12 tahun, sekitar 16 tahun. 16 tahun di Kota Medan. Jadi memang untuk menjadi seorang forecaster, waktu 16 tahun merupakan waktu yang cukup bisa familiar dengan kondisi lingkungan di suatu tempat. Dan tentunya setiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda cuacanya. Betul banget. Baik itu di Medan tersendiri, nanti di Banten juga mempunyai karakter cuaca yang tersendiri. Baik, selanjutnya nih Pak. Bapak Anton ini juga sudah syarat dengan pengalaman menjadi forecaster sejak tahun 1997, benar Pak? Betul. Bagaimana Pak kesannya menjadi forecaster selama itu Pak? Sangat menantang. Ya, kita harus meramalkan atau memprediksi cuaca, apalagi pada saat-saat cuaca ekstrim, penerbangan padat, terutama pada saat Natal maupun Lebaran, itu sangat menantang. Kapan mau landing? Kapan mau take off? Pasti ditanya. Benar sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah bertugas di mana saja? Baik Ibu, saya pertama kali bertugas di Ambon tahun 1997. Waktu itu di Stasiun Meteorologi kelas 2 Patimura. Terus berlanjut sampai tahun 1999, pindah ke Stasiun Meteorologi kelas 1 Hasanuddin. Tetap jadi forecaster di situ sampai tahun 2005. 2005 baru pindah lagi ke Stasiun Meteorologi kelas 2 Mutiara Palu untuk menjalankan amanah beliau sebagai kasih observasi dan informasi. Tahun 2007 pindah lagi ke Masamba menjalani amanah baru lagi sebagai Kepala Stasiun Meteorologi kelas 3 Andi Jema Masamba. Tahun 2011 pindah lagi ke Jakarta, ya alhamdulillah ke Jakarta, itu kembali ke tanah Jawa, menjadi Kepala Stasiun Meteorologi kelas 3 Stasiun Meteorologi kelas 3 745 Kemayoran Jakarta. Setelah itu 2016 dipercaya lagi menjadi Kepala Bagian Tata Usaha 2002, ya, sampai tahun 2022 saya pindah lagi ke Tanjung Priok sebagai Kepala Stasiun Meteorologi kelas 1 Tanjung Priok. 2023 bulan Mei didaulat lagi pindah ke Stasiun Meteorologi kelas 1 Serang, ya, sekarang berubah menjadi Stasiun Meteorologi kelas 1 Merak. Syarat dengan pengalaman dan sudah berpindah-pindah ke berbagai lokasi ya Pak? Tidak usah. Pendengar setiap podcast Nobar, jika dilihat akhir-akhir ini di wilayah Banten sudah sering terjadi bencana Pak. Pada bulan Oktober dan November ini dominan terjadi kejadian hujan yang disertai angin kencang. Memasuki bulan Desember, frekuensi kejadian banjir yang dilaporkan sudah mulai meningkat. Banjir daerah perkotaan, kemudian hujan dan angin kencang di daerah Pandeglang dan Lebak, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Saya mau tanya nih Pak,
sebenarnya faktor apa saja yang berpengaruh terhadap cuaca akhir-akhir ini? Ya, kondisi cuaca dan juga kondisi iklim di suatu daerah itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya, baik itu skala mikro, skala regional maupun skala global. Untuk di wilayah Banten dan sekitarnya memasuki bulan November itu sudah memasuki musim penghujan. Nah, musim penghujan ini adalah merupakan musim di mana secara global kondisi cuaca akan dipengaruhi oleh angin yang bergerak dari Asia menuju ke Australia, di mana ini banyak membawa uap air. Jadi pada masuki bulan November sampai dengan Desember, bahkan nanti sampai dengan awal tahun, kondisi curah hujan di wilayah Banten pada umumnya nanti akan didominasi oleh kondisi-kondisi peningkatan curah hujan yang cukup merata dan signifikan. Nah, kondisi ini tentunya bisa berdampak terhadap masyarakat, aktivitas masyarakat, seperti terjadinya bencana, hujan lebat, petir, angin kencang, dan juga dampak-dampak lain seperti tanah longsor, banjir. Ini patut diwaspadai pada saat memasuki musim hujan, apalagi pada saat nanti akan mencapai puncak musim hujan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2020. Ini perlu kita sadari bersama bahwa ini adalah sudah merupakan siklus tahunan, siklus musiman yang memang akan dilewati oleh masyarakat secara umum. Sama-sama kita antisipasi. Tidak hanya masyarakat, tapi seluruh elemen yang mempunyai kepentingan terhadap kondisi tersebut harus sama-sama memperhatikan. Wah, berarti emang sudah mulai masuk musim hujan ya? Ya, sudah memasuki musim hujan. Kondisi ini tentunya perlu kita perhatikan secara serius. Masyarakat juga harus waspada, harus peduli dengan lingkungannya, dan BMKG juga tentunya selalu memberikan dan mengupdate informasi-informasi terkait dengan perkembangan kondisi cuaca tersebut. Jadi harus sama-sama saling peduli nih agar supaya banjir yang biasa terjadi pada musim penghujan dapat diminimalisir dampaknya. Karena potensi musim hujan, tentunya hujan lebat dan sebagainya itu pasti akan terjadi. Kalau dilihat sebentar lagi nih Pak, kita akan libur panjang. Forecaster, kamu nggak diajak, kamu harus menyajikan informasi yang terbaik ya Pak ya. Kalau gitu dari BMKG Provinsi Banten sendiri Pak, sebenarnya apa saja upaya untuk mendukung keselamatan masyarakat ini Pak? Ya, di musim penghujan seperti ini, BMKG harus selalu waspada, selalu siap untuk bisa memberikan layanan yang terbaik agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan selamat. BMKG akan selalu memonitor perkembangan kondisi cuaca dan menyampaikan kepada masyarakat, baik itu dalam informasi yang secara rutin akan disampaikan, baik itu harian, 3 harian, sebulanan, dan juga peringatan-peringatan dini no casting. Ini akan selalu disampaikan dan selalu diupdate, di mana masyarakat akan menjalankan aktivitas pada saat libur Natal dan Tahun Baru yang pada tahun ini sepertinya agak cukup panjang libur bersamanya. Jadi pada akhir tahun sampai dengan awal tahun potensi kondisi cuaca buruknya juga karena pada saat musim hujan ini juga perlu diwaspadai. BMKG akan memastikan bahwa informasi perakiraan harian dan juga peringatan dini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tidak hanya di kantor balai besar, tetapi seluruh UPT BMKG yang ada di Provinsi Banten akan selalu bersiap siaga untuk bisa memberikan informasi secara rutin kepada masyarakat. Jadi di wilayah Banten tidak hanya kantor balai besar, tapi ada stasiun meteorologi Soekarno-Hatta yang akan memonitor kondisi perkembangan di bandara. Ada stasiun meteorologi maritim Merak yang nanti akan mengawal informasi cuaca di penyeberangan antara Merak ke Bumi yang pasti akan meningkat rute pelayarannya pada saat akhir tahun nanti, Natal dan Tahun Baru. Untuk informasi kegempaan juga akan selalu dimonitor oleh stasiun geofisika Tangerang, dan beberapa ada OPT lain yang juga memonitor perkembangan kondisi cuaca dan iklim adalah stasiun meteorologi Budiarto di Curug dan stasiun klimatologi Banten.
Kesemua OPT ini akan selalu memberikan informasi secara rutin kepada masyarakat, tentunya agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan tentunya beraktivitas dengan aman. Tidak perlu panik dalam menjalankan aktivitas di akhir tahun ini dan awal tahun nanti. Tetapi harus tetap memonitor perkembangan informasi yang disampaikan oleh BMKG, baik itu melalui kanal-kanal online di BMKG, dan juga BMKG akan membuat posko Natal dan Tahun Baru. Jadi pada tahun ini kantor Balai Besar Wilayah 2 itu akan membuat posko di kilometer 13 di Karangtengah, di rest area. Kenapa kita membuat di rest area tersebut? Karena rest area tersebut merupakan pintu keluar, artinya pembantian keluar pada saat sebelum bisa memasuki ke Pelabuhan Merak. Sehingga sebelum memasuki Pelabuhan Merak, para pemudik, aktivitas masyarakat sebelum sampai ke Merak sudah dapat memonitor apakah kondisi sepanjang perjalanan itu nanti nyaman, aman, terus di penyeberangan apakah nanti juga kondisinya sudah aman untuk dilewati, atau perlu menunggu beberapa saat karena potensi cuaca buruk bisa sewaktu-waktu bisa terjadi pada saat akhir tahun nanti. Oke. Bisa dicatat ya Sobat BMKG bahwa BMKG Wilayah 2 akan mengadakan posko di kilometer 13 Karangtengah, di mana posko itu terjadi tanggal berapa aja tuh Pak? Ya, posko nanti kita akan mulai pada tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari. Ini adalah merupakan posko nasional, jadi seluruh stakeholder terkait dari pemerintah akan melaksanakan posko pada tanggal 19 sampai dengan 4 Januari. Masyarakat dapat menanyakan informasi-informasi terkait dengan kondisi perjalanan, sepanjang perjalanan terkait dengan keamanan dan keselamatan. Berarti teman-teman Sobat BMKG yang akan mudik bisa mampir ke posko BMKG Wilayah 2 yang ada di Karangtengah kilometer 13. Selanjutnya nih Pak, bagaimana prediksi cuaca pada musim libur Natal dan Tahun Baru ini? Ya, libur Natal dan Tahun Baru yang pasti terjadi pada akhir tahun dan awal tahun adalah merupakan liburan yang selalu identik dengan kondisi cuaca yang didominasi oleh potensi hujan lebat, potensi petir, potensi angin kencang, dan juga waspadai dampak-dampak susulannya seperti banjir dan tanah longsor. Karena liburan Natal dan Tahun Baru itu sangat identik dengan kondisi cuaca yang sangat signifikan. Waspadai bencana-bencana hidrometeorologis. Jadi bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas ke daerah-daerah yang memang rawan potensi bencana seperti di daerah pegunungan yang rawan potensi curah hujan tinggi dan longsor, mohon dapat berhati-hati dan memonitor perkembangan cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Karena merencanakan aktivitas perjalanan dengan baik dengan berbekal informasi dari BMKG tentunya akan lebih bijak dibandingkan kita akan melakukan perjalanan jauh tanpa dibekali informasi dari BMKG. Ini adalah merupakan sebagai salah satu upaya agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman dan aman dan tentunya selamat dalam perjalanan. Jadi Sobat BMKG harus terus update ya Pak, ya, informasi BMKG di kanal-kanal resmi BMKG dan tentunya selalu berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas. Beralih ke narasumber kita satu lagi yang sedari tadi sudah menyimpan suaranya, saya selanjutnya ingin bertanya kepada Pak Anton, bagaimana Pak secara spesifik kondisi cuaca di penyeberangan kapal dari Merak ke Bakauheni, jalur penyeberangan yang paling famous di Banten ya Pak. Silakan Pak. Baik Mbak. Dari prediksi BMKG bahwa besar kemungkinan terjadi cuaca ekstrim, artinya terutama khusus cuaca maritim, ada ombak kemungkinan bisa sampai 2 meter. Ya.
Nah, ini patut diwaspadai oleh para operator-operator maupun para pemangku kebijakan ya, di pelabuhan Merak. Beberapa kemungkinan akan terjadi angin kencang, itu yang bisa menyebabkan ombak 2 sampai 2,5 meter itu. Nah, di sini BMKG setiap jam selalu mengupdate cuaca. Cuaca baik itu cuaca ekstrim maupun cuaca yang biasa, yang biasa anual setiap 1 jam. Kita terus berkoordinasi dengan para stakeholder yang ada di Pelabuhan Merak maupun Pelabuhan Bangkauni ya, dalam rangka kemungkinan prediksi cuaca yang cukup besar. Oke. Kalau tadi Bapak bilang sekitar 2 hingga 2,5 meter, itu sebenarnya masuk dalam kategori apa ya Pak? Itu sudah kategori moderat, tinggi. Ya. Bagaimana dengan hubungannya keamanan berlayar Pak? Apakah membahayakan? Apakah cukup aman untuk dilalui kapal? Dan kapal apa saja tuh Pak yang bisa berlayar dengan ketinggian ombak 2 hingga 2,5 meter? Ya, BMKG itu hanya memberikan info cuaca atau cuaca ekstrim sesuai dengan SOP. SOP sudah ada pada Perka BMKG nomor 9 tahun 2007. Jika ombak di atas 2,5 meter ke atas dengan kecepatan angin 25 km per jam, itu sudah dikatakan warning ke BPTD atau ke operator yang ada di pelabuhan. Setelah itu kita serahkan kebijakannya kepada operator pelabuhan. Apakah mau di stop atau tidak? Jadi untuk semua jenis kapal, karena SOP itu hanya satu, ya istilahnya tidak bisa si kapal A ini bisa bersandar, si B tidak, nah ini tidak bisa karena SOP itu harus satu. Semua bisa dilakukan oleh mereka. Jika tapi keputusan itu ada di namanya Badan Pengelola Transportasi Darat atau BPTD yang ada di pelabuhan. Berarti Sobat BMKG harus terus update informasi BMKG ya Pak, khususnya gelombang sebelum melakukan penyeberangan. Selanjutnya nih Pak, sebenarnya dari Stamar Serang, informasi apa saja yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat dan bagaimana cara mengaksesnya? Ya, pertama ya memang masyarakat selalu kita diajarkan dengan ada web BMKG, info BMKG. Ya. Serang juga mempunyai ada IG, sosial media, ada IG, ada Facebook. Ya, IG itu ada Stamar Serang, ya IG-nya ya. Hashtag Stamar Serang, tinggal dicek di IG. Terus juga kita sering mengupdate melalui WA, WhatsApp group. Ya, selalu kita bincangkan ke seluruh stakeholder yang kita kirimkan. Terus untuk di pelabuhan sendiri kita ada namanya WhatsApp group untuk operator pelabuhan. Di situ ada BPTD, ada ASDP, ya, terus juga ada BPBD setempat ya, yang selalu mengakses setiap jam dari tim pelayanan cuaca Stamar Serang. Jadi Sobat BMKG yang akan melakukan penyeberangan di jalur Merak Bakauheni jangan khawatir karena ada forecaster yang sedia ya Pak selama Natal dan Tahun Baru yang akan selalu menyediakan informasi gelombang khususnya. Sebagai penutup Pak, sebenarnya apa saja yang harus diwaspadai dan juga himbauan kepada masyarakat yang khususnya akan melakukan penyeberangan di Merak ke Bakauheni? Baik, yang pertama itu masyarakat agar selalu mengakses info BMKG, terupdate itu yang paling penting ya. Untuk info gelombang memang nanti masyarakat ketika naik ke kapal itu akan terasa tidak nyaman ya, karena ada gelombang yang cukup tinggi. Terus kedua, mungkin agar masyarakat menghindari ya, daerah-daerah yang memang potensi banjir atau potensi bencana yang melakukan perjalanan ke Banten. Dan itu ada dalam info baik di BPBD maupun di Pemdas. Oke, Sobat BMKG, diskusi kali ini cukup berat ya, dan tapi informasinya sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada periode Natal dan Tahun Baru. Sobat BMKG yang akan datang ke posko Balai Besar MKG Wilayah 2 di rest area kilometer 13 Karangtengah pada 19 Desember hingga 4 Januari, kita sudah menyiapkan goodie bag khusus berupa gelas,
stiker, dan gantungan kunci. Jadi yuk kita datang ke Posko Nataru Balai Besar MKG Wilayah 2 dan dapatkan merchan eksklusif dari Balai Besar MKG Wilayah 2. Sekian nobar ngobrol bareng pakar hari ini bersama Pak Hartanto dan juga Pak Anton. Terima kasih, semoga informasi dari nobar ini dapat bermanfaat kepada masyarakat semuanya dan libur Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, dan juga tentunya dengan selamat kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Jangan lupa update terus informasi cuaca di berbagai platform resmi BMKG dan juga jangan lupa subscribe dan stay tune di channel YouTube ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.